Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Fujitsu ya. 1120 ini SP Scan Partner ya. 1120 pengiriman ke Purworejo buat Eva underscore Musyarofah 26. Baik, di sini saya akan tes dulu ya. Untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan di sini saya tes pakai Windows 11 ya, sorry. Unitnya ini ADF atau Automatic Document Feeder, di mana dia akan scan secara otomatis, tidak per satu lembar ya. Memang nariknya per satu lembar, tapi dia secara otomatis untuk narik dokumennya. Makanya disebutnya ADF. Kita akan taruh di sini dokumen. Yang saya gunakan size-nya A4 ya. Untuk maksimumnya dia folio atau F4. Nah, di sini saya pakai aplikasinya Skanda Pro. Ini aplikasi bawaan dari Fujitsu-nya ya. Kita klik scan di sini. Select scanner, pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga nantinya terbaca seperti ini di aplikasi SP1120 ya. Seperti itu. Kita select. Lanjut kita akan setting untuk penyimpanannya di sini. Scan setting. Scan setting ya, scan setting. Nah, di sini saya sudah taruh untuk namanya Eva underscore Musyarofah 26. Ini username-nya ya. Saya penyimpanan taruh di desktop, silakan Anda sesuaikan sama PC masing-masing, bahkan Anda juga bisa bikin folder baru ya. Lanjut, di sini saya akan kasih formatnya PDF, warna saya kasih 24 bit, juga bisa gray dan juga monokrom atau hitam putih ya. Ini untuk penyimpanannya, kita lanjut untuk settingan dari scannernya. Untuk scannernya kita lanjut, kita klik scanner setting. Nah, di sini ada dua opsi ya, Anda tinggal pilih. Di sini ada simple dan advance. Kalau simpelnya, Anda tentukan warnanya, DPI-nya berapa, ukuran dokumennya apa, posisinya gimana. Maksudnya posisi ini ada front, ada boot. Boot itu berarti dua sisi ya. Kalau front side berarti satu sisi, dia ngadepnya ke belakang. Untuk gambarnya, misalkan gambarnya yang ini. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Ini ngadepnya ke belakang ya. Ngadepnya ke belakang itu front. Kalau misalkan back, nah, itu ngadepnya ke depan seperti ini ya. Posisinya seperti ini posisinya back. Tapi di sini kan nggak ada back. Kalau misalkan Anda scan duplex, Anda pastikan skip blank page-nya aktif ya. Seperti itu. Jadi walaupun ada dua sisi, tapi ada bagian yang kosong, dia akan skip. Lanjut, di sini untuk continue scanning, saya pilih yang automatic. Yang dimana automatic ini kalau kita taruh dokumen, dia auto scan ya. Kalau misalkan di advance, ini settingannya memang lebih banyak. Lebih banyak ya. Tapi di sini saya ambil yang pentingnya saja. Contohnya di sini saya tentukan juga untuk warnanya seperti tadi ya. Terus posisinya saya pakai dua sisi. Kenapa? Supaya hasil kedua sisinya bisa kelihatan bagus atau tidak. Kalau misalkan per satu sisi nanti akan ribet ya. Jadi dua kali proses scanning. Ini satu kali proses scanning hasilnya udah dua sisi. Untuk resolusi saya tentukan di angka 200, maksimum di 1200, Anda juga bisa custom. Untuk paper size, nah di sini yang saya gunakan A4, maksimumnya legal. Paling kecil kartu nama ya, business card. Anda juga bisa custom, kalau misalkan ada ukuran yang lebih kecil bisa tempelkan aja ukuran yang lebih kecil itu di dokumen A4 atau A6 ya. Ditempelkan di situ nanti di scan secara berbarengan. Intinya di lem lah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada page-nya, image-nya saya pakai sub. Ini yang lain-lainnya saya nggak setting ya. Page-nya cropping size di sini saya tentukan, rotation ya automatic. Terus edge-nya untuk sudutnya saya on-kan aja. Terus nah ini untuk blank page detection ini saya aktifkan ya. Kalau misalkan ada noda ini tidak bisa ke skip ya, kecuali kalau misalkan nodanya sedikit atau apa namanya masih nggak dapat, Anda bisa geser ke sini untuk sensitivitasnya ya.
sensitivity ya. Di sini Anda bisa geser ke high. Seperti itu. Untuk paper feeding saya pakai multifeed. Nah, ini multifeed ini fungsinya kalau misalkan dokumennya tidak mau ada yang double, aktifkan ini. Jadi kalau misalkan nggak diaktifkan, ada kemungkinan kalau misalkan ada yang double, kita nggak tahu. Ya. Terus di sini ada batch-nya, saya aktifkan untuk continuous scanning-nya, saya kasih automatic. Anda bisa gunakan juga manual. Kalau off di situ Anda bisa akan scan 5 dokumen, Anda off di situ nggak akan scan lagi, langsung save ya. Baik, di sini kita klik OK aja, langsung aja kita save. Nah, di sini tinggal kita klik scan aja. Nanti saya akan 2 kali proses scanning ya. Di sini nanti ada previewnya dari setiap dokumen akan tampil di sini. Nah, seperti ini proses previewnya. Nah, ini mungkin ada noda seperti ini ya, jadi dia nggak ke-skip karena ada noda seperti itu ya. Walaupun saya sudah naikkan tadi intensitasnya ya. Ini proses scanningnya. Ini saya bukan 1-2 dokumen ya, ini lebih, mungkin ada 20 ya. 20. Nah, kita bisa lihat di sini 20, berapa ini? 23. Nah, di sini to continue scanning, load the document on the scanner. Scan will start automatically. Nah, di sini dia akan secara otomatis ya. Contohnya begini. Saya nggak akan skip klik yang tadi, saya masukin aja dokumennya seperti itu. Dia akan jalan secara otomatis ya. Nah, seperti ini. Jadi saya nggak klik untuk tombol dan lain-lain ya. Seperti ini aja. Ini secara otomatis. Anda juga manual bisa. Manual itu kalau misalkan ada tampilan seperti tadi, mau kalau misalkan continue, Anda tinggal klik yang continue aja. Ya, berarti itu manual. Oke, kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Ini dokumen terakhir ya, selesai. Nah, di sini nanti ada dialog seperti ini. Nah, saya klik finish. Saya klik finish, saya klik no di sini. Dia langsung saving ya. Saving, tampilan fitur utama kita klik OK aja. Kita minimize untuk aplikasinya. Atas nama Eva, kita buka dulu untuk hasil scan-nya ya. Kita turunkan di sini. Ini dokumen yang kosong tadi ya. Kenapa nggak ke skip? Karena kemungkinan sih ada noda ya. Yang sama dia tuh nggak ke skip ya. Ini hasil scan-nya. Memang miring ya ini ya. Saya sangka sih hasil scan-nya, tapi ternyata mungkin print-nya ini miring. Tuh kelihatannya. Oke, ini juga sama. Tuh ada noda-noda kayak gini. Nah, sama dia nggak bisa di skip ya untuk blank page-nya. Nah, ini untuk tulisannya coba saya besarkan ya. Seperti ini untuk tulisannya. Cakep. Ya, ini untuk tulisannya. Jadi ada kelihatan warna hitam dan abu-abunya juga dapat ya. Terus kita lihat untuk yang full color tadi ya. Saya ada scan full color. Saya kasih lihat yang full color ya. Nah, ini yang full color ya. Kita lihat untuk tulisannya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini jelas. Yang full color tulisannya juga jelas, tidak ngeblur, aman ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Oh ya, ada serial number, sorry. Saya lupa. Ada serial number dari unit ini. Letaknya ada di belakang ya. Ada serial number. Nah, letaknya di sini. Kita fotokan dulu ya. Ini untuk mastiin aja bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Saya akan fotokan dulu. Oke. Saya sengaja gedein aja supaya kelihatan ya. Seperti ini.
Oke, itu aja hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.